Bisakah mitra pengolahan BPS kerja dari rumah atau work from home? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan pada teman-teman sekalian dan semoga informasi ini nantinya bermanfaat bagi kalian semua ya. Adapun informasi yang dimaksud adalah apakah kiranya mitra pengolahan BPS bisa bekerja dari rumah atau work from home. Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi, untuk menjadi mitra BPS itu dibagi atau terbagi menjadi dua, di mana ada mitra pendataan dan juga mitra pengolahan. Dan sebagai informasi, mitra pendataan adalah mitra yang tugasnya adalah mendata responden yang ada di lapangan ya. Responden itu beragam, bisa merupakan pelaku usaha, bisa juga rumah tangga, tergantung dari jenis survei atau sensus yang dilakukan. Selanjutnya mitra pendataan itu sendiri dibagi menjadi dua, ada yang namanya petugas pengawas lapangan dan juga petugas pencacah lapangan atau biasanya disingkat dengan PCL atau kadang juga PPL tergantung dari survei atau kegiatan yang dilakukan BPS. Dan selanjutnya informasi bagi teman-teman, adapun mitra pengolahan pada BPS itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah petugas receiving batching, yang kedua adalah petugas editing coding, dan yang ketiga adalah petugas pengentry data atau operator entry. Adapun persyaratan untuk menjadi mitra pengolahan BPS pada saat melakukan kegiatan atau diikutkan dalam suatu kegiatan, yang pertama adalah bersedia bekerja untuk terikat kontrak. Kemudian selanjutnya tidak sedang terikat kontrak dengan pihak manapun selain BPS selama periode kegiatan. Jadi pada saat kegiatan periode kegiatan, teman-teman diutamakan adalah mereka yang tidak terikat kontrak selain dengan BPS. Selanjutnya, persyaratan selanjutnya mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan sesama petugas pengolahan data lainnya. Setelahnya, yaitu bersedia untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau briefing untuk pengolah data. Dan seterusnya, mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Kemudian ada spesifikasi untuk petugas operator ya. Jadi untuk operator entry atau petugas pengentry data, itu diutamakan yang memiliki laptop. Dan laptop yang diutamakan itu memiliki spesifikasi tertentu. Ini saya contohkan. Untuk spesifikasi laptop yang harus dipenuhi bagi mitra pengolahan yaitu terkhusus untuk operator entry atau petugas pengentry data. Ini bisa saja beragam ya untuk satu kabupaten atau kota dengan yang lainnya. Ini yang saya contohkan persyaratan untuk spesifikasi laptop yang harus dimiliki yaitu prosesor minimum Core i3 atau setara dengan RAM minimum 3 GB, sistem operasi Windows minimal Windows 7, space hard disknya minimal 3 GB, dan ada LAN compatible. Selain itu, untuk mitra pengolahan juga harus bersedia untuk bekerja sesuai shift yang ditentukan ya, tetapi tidak semua kegiatan ada shiftnya, jadi tergantung dari kegiatan yang sedang dijalankan. Misalkan untuk kegiatan pengolahan pada kegiatan sensus besar ya, misalkan sensus pertanian, sensus penduduk, atau sensus ekonomi, di mana sebagai informasi sensus ini kan dilaksanakan di seluruh Indonesia di setiap rumah tangga. Jadi atau pendataan lengkap kan harus semuanya didata. Jadi untuk ini biasanya dokumen yang harus diinput karena dokumen di lapangan yang didata oleh petugas mitra pendataan itu banyak sehingga mitra pengolahan yang diikutkan juga banyak. Termasuk untuk yang pengentry data, artinya dokumen yang harus di-entry atau dimasukkan ke aplikasi ini banyak sehingga ada ketentuan shift ditentukan oleh PPS. Tetapi ada juga untuk pengolahan data yang tidak ada shift-nya. Jadi apabila tidak ada shift-nya, petugas pengolahan ini biasanya kerjanya itu di jam kerja di mana dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu setempat seperti itu ya.
Dan informasi selanjutnya, gambaran tugas bagi petugas receiving batching, petugas entry editing coding, dan juga operator entry. Jadi, informasi untuk teman-teman petugas receiving batching itu tugasnya adalah penerimaan dokumen, kemudian mengelompokkan dokumen dan memonitoring dokumen masuk. Selanjutnya petugas editing coding, tugasnya melakukan editing dan pengecekan isian dokumen. Selanjutnya melakukan coding atau pengkodean terhadap isian dokumen dan melakukan koreksi atau perbaikan data. Untuk petugas operator entry, tugasnya yaitu melakukan entry data dari kuesioner ke aplikasi entry yang telah disiapkan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah harus menguasai Microsoft Excel atau bagaimana, itu tidak, karena ada aplikasi entry yang sudah dipersiapkan oleh BPS ya. Jadi teman-teman tinggal menginput saja, memasukkan data yang ada di dokumen yang telah dihasilkan oleh mitra pendataan ke aplikasi entry yang telah disediakan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan hasil entry, melakukan perbaikan hasil entry data. Dalam hal melakukan perbaikan hasil entry data, biasanya perlu petugas operator entry ataupun petugas editing coding untuk berkomunikasi dengan mitra pendataan. Jadi diminta mereka untuk menghubungi mitra pendataan yang namanya tercantum pada dokumen tersebut untuk konfirmasi terhadap isian dari dokumen tersebut. Seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya untuk petugas pengolahan ini biasanya ada kerja shift-nya tergantung kegiatan, ada juga yang tidak memakai shift, yang artinya harus bekerja di jam kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk mitra pengolahan di BPS itu hanya bisa dilakukan di kantor, atau pekerjaannya hanya dilakukan di kantor atau tempat yang sudah ditentukan oleh BPS, artinya work from office. Dan sebagai informasi, untuk mitra pengolahan ini tidak bisa work from home atau bekerja dari rumah, karena sepengetahuan saya dokumen yang teman-teman kerjakan baik di receiving batching atau editing coding ataupun pengentry data atau operator entry ini tidak boleh keluar dari ruangan pengolahan data tersebut. Jadi teman-teman yang ditugaskan di pengolahan nantinya harus bekerja di tempat yang sudah disesuaikan atau ditentukan, dan hanya bisa melakukan pekerjaannya di tempat tersebut, tidak boleh dibawa dari ruangan tersebut, tidak boleh keluar dari ruangan tersebut ya, karena ini kan bersifat rahasia seperti itu. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Sekali lagi semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa silakan saja di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Bagi yang merasa informasi ini kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Bagi yang merasa ada pertanyaan, bisa silakan saja ditulis di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Dan akhir kata, salam sukses selalu tentunya bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.